Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kiamat menjadi hari yang ditakuti oleh umat manusia. Bagaimana tidak? Ketika hari itu tiba, berarti menandakan berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia ini. Setelah kiamat terjadi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan kembali dibangkitkan dan dikumpulkan pada suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dengan wajah yang berbeda-beda sesuai dengan amal yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa, maka akan dibangkitkan dengan wajah yang hitam dan suram. Akan tetapi, berbeda halnya dengan orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya. Ia akan dibangkitkan dengan wajah yang putih berseri dan bersinar. Lantas, siapakah orang yang akan dibangkitkan dengan wajah berseri dan bersinar tersebut? Dan siapakah orang yang dibangkitkan dengan wajah yang hitam dan suram? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentang orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan wajah yang berbeda-beda ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari kiamat yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam suram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah atau surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Ali Imran ayat 106 sampai 107. Orang yang dibangkitkan dengan wajah putih berseri. Orang-orang yang dibangkitkan dari kubur dengan wajah putih berseri adalah orang-orang yang selalu menjaga wudhunya. Bagi umat Islam, wudhu adalah suatu ibadah yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari, karena ia merupakan syarat sah ketika hendak melaksanakan sholat. Bagi orang yang selalu menjaga wudhu dalam kehidupan sehari-harinya, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah yang berseri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika hari kiamat telah tiba, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan suatu kaum yang wajahnya laksana bintang-bintang di angkasa. Dan para malaikat bertanya kepada mereka, apa amalan yang kalian kerjakan selama hidup di dunia? Mereka pun menjawab, setiap kami mendengar azan, segera kami bergegas mengambil air wudhu atau bersuci. Ada pula sekelompok orang yang wajahnya berseri-seri laksana rembulan yang memancarkan sinar terangnya. Para malaikat bertanya, apakah yang kalian kerjakan selama hidup di dunia? Mereka menjawab, kami selalu mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah. Jauh sebelum azan dikumandangkan, kami telah berwudu. Di samping itu, ada juga sekelompok orang yang wajahnya berseri-seri laksana matahari yang memancarkan cahaya terang benderang. Seperti biasa para malaikat bertanya, amalan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia? Mereka menjawab,
kami secara tekun mengikuti sholat berjamaah. Setiap waktu sholat tiba, kami telah siap di masjid sebelum azan dikumandangkan. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukhair berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-Laits dari Khalid dari Sa'id bin Abdul Hilal, dari Nu'aim bin Al-Mujmir berkata, aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah. Lalu dia berwudu dan berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudu. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang dibangkitkan dengan wajah hitam suram. Sedangkan orang-orang yang kelak akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dengan wajah yang hitam suram adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Dan mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka pada hari itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Quran surah Al-Qiyamah ayat 24-25. Dalam tafsir Quraisy Shihab dijelaskan tentang ayat ini bahwa pada hari itu pula wajah orang-orang kafir nampak kusam karena teramat muram. Mereka telah menduga bahwa mereka akan ditimpakan suatu petaka yang amat dahsyat hingga membuat hancur tulang punggung mereka. Pada hari itu wajah-wajah mereka seperti wajah-wajah orang yang celaka karena tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan ketakutan tersebut, mereka yakin bahwa mereka akan ditimpakan malapetaka yang sangat dahsyat, yaitu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Quran surah Al-Fajr ayat 23. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah informasi mengenai orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah berseri dan suram saat di hari kiamat. Ternyata mereka merupakan golongan orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya dan orang-orang kafir yang ingkar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kaum muslimin yang senantiasa menjaga wudu mereka selama hidup mereka di dunia. Hal itu karena wudunya tersebut dapat menjadi penerang bagi dosa-dosa kecil yang pernah diperbuat selama hidup di dunia. Marilah kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.